Trump a décidé d'utiliser la force brutale en violation de tous les principes du droit international. Et le résultat, nous le voyons, c'est l'embrasement sur toute la région, c'est le chaos, c'est l'histoire qui une fois de plus se répète. C'est nous les Européens qui voyons déjà flamber les prix du gaz et du pétrole. C'est nous les Européens qui sommes les premiers exposés au risque de représailles terroristes. C'est nous les Européens qui voyons l'instabilité à nos frontières. Notre pays doit tout mettre en œuvre pour faire cesser au plus vite cette folie meurtrière. Konflik di Timur Tengah menempatkan sekutu AS di Eropa dalam dilema yang sudah biasa mereka hadapi. Mereka bergantung pada peran keamanan AS sekaligus harus menghadapi konsekuensi dari keputusan strategis Washington. Di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah menyusul serangan AS dan Israel terhadap Iran, Eropa sekali lagi menghadapi ancaman krisis energi, ketidakstabilan ekonomi, dan tekanan migrasi. Isu-isu yang dapat berdampak besar pada stabilitas politik internal benua tersebut. Percakapan telepon pada 8 Maret antara Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan Presiden AS Donald Trump menyoroti perbedaan antara kedua pihak mengenai konflik di Timur Tengah. Sebelumnya, ketika perdebatan tentang kemungkinan AS mengendalikan atau memperluas pengaruhnya di Greenland secara bertahap meredah, banyak sekutu Washington di Eropa menghela nafas lega untuk sementara waktu. Namun, sinyal dari Pentagon menunjukkan bahwa isu-isu geostrategis yang lebih besar masih jauh dari selesai. Perkembangan di Timur Tengah dengan cepat membawa blok tersebut kembali ke garis depan kekhawatiran yang diperbaharui, terutama karena kawasan tersebut tetap menjadi sumber energi vital bagi pasar global. Bagi Eropa, krisis baru di Timur Tengah bukan hanya masalah geopolitik yang jauh. Kenaikan harga energi, gangguan rantai pasokan, dan tekanan migrasi, isu-isu yang dapat berdampak besar pada stabilitas politik internal benua tersebut. Lebih jauh lagi, pengalaman dari konflik sebelumnya menunjukkan bahwa ketidakstabilan di Timur Tengah seringkali menyebabkan gelombang migrasi baru menuju Eropa, sebuah isu yang telah menyebabkan perpecahan mendalam di dalam Uni Eropa selama dekade terakhir. Dengan latar belakang ini, reaksi para pemimpin Eropa melukiskan gambaran yang agak terfragmentasi. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez adalah salah satu dari sedikit pemimpin yang secara terbuka menekankan pentingnya menghormati perserikatan bangsa-bangsa dan hukum internasional. Namun, sikap ini juga sebagian mencerminkan perbedaan pendapat yang telah lama ada antara Madrid dan Washington, termasuk perselisihan mengenai pengeluaran pertahanan dalam NATO. Sementara itu, banyak negara Uni Eropa lainnya dan Inggris Raya lebih berhati-hati, memilih respon yang terkendali atau menghindari sikap konfrontatif langsung dengan Washington. Kehati-hatian ini mencerminkan fakta bahwa hubungan keamanan transatlantik tetap menjadi landasan arsitektur keamanan Eropa. Oleh karena itu, mengkritik AS secara terbuka mengenai isu-isu strategis sering dianggap sebagai langkah yang sensitif. Perhitungan ini semakin rumit karena banyak pemimpin top Eropa menghadapi perkanan politik domestik. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan Kanselir Jerman Friedrich Merz, semuanya memerintah di tengah lanskap politik domestik yang menantang, dengan peringkat persetujuan yang fluktuatif dan polarisasi yang meningkat dalam kehidupan politik. Di Inggris, pemerintahan Starmer harus bergulat dengan berbagai masalah internal, mulai dari perlambatan pertumbuhan ekonomi hingga kontroversi politik domestik. Di Prancis, Presiden Macron berulang kali harus memerintah di tengah parlemen yang terpecah belah dan munculnya kekuatan oposisi. Sementara itu di Jerman, pemerintahan Kanselir Merz juga menghadapi meningkatnya ketidakpuasan pemilih di tengah pertumbuhan ekonomi yang lambat dan biaya energi yang tinggi. Tekanan politik internal ini membuat para pemimpin Eropa semakin berhati-hati dalam menanggapi krisis internasional. Mengambil sikap keras dapat menimbulkan risiko politik domestik, terutama jika krisis energi atau migrasi berpotensi berdampak langsung pada para pemilih. Akibatnya, pengambilan keputusan di Uni Eropa seringkali lambat dan terfragmentasi. Upaya untuk membangun struktur keamanan dan pertahanan yang lebih independen bagi Eropa telah dibahas selama bertahun-tahun, tetapi kemajuan aktualnya cukup terbatas. Analis berpendapat bahwa sebagian alasannya letaknya pada ketergantungan Eropa yang sudah lama pada sistem keamanan yang dipimpin AS. Di tengah meningkatnya konflik di Timur Tengah, kendala-kendala ini semakin terlihat jelas. Eropa ingin menghindari terseret dalam krisis regional lain, sambil menjaga koordinasi dengan Washington dalam isu-isu keamanan. Hal ini menciptakan dilema dalam perencanaan kebijakan luar negeri. Selain tantangan geopolitik, krisis energi juga menjadi perhatian utama bagi Eropa. Setelah secara signifikan mengurangi ketergantungan mereka pada energi Rusia dalam beberapa tahun terakhir, banyak negara Eropa harus merestrukturisasi sistem pasokan energi mereka dengan biaya yang cukup besar. Kenaikan tajam harga minyak dan gas global akibat ketidakstabilan di Timur Tengah dapat semakin meningkatkan tekanan pada perekonomian yang sudah mengalami pemulihan yang fragil.
Pergolakan semacam ini sering digambarkan dalam ilmu ekonomi sebagai angsa hitam, peristiwa tak terduga yang berdampak signifikan pada sistem ekonomi dan politik. Dalam kasus sekutu AS di Eropa, kombinasi krisis energi, ketidakstabilan geopolitik dan tekanan sosial dapat mengungkap keterbatasan kemampuan perencanaan strategis blok tersebut. Muncul pertanyaan tentang peran dan posisi Eropa. Secara lebih luas, krisis beruntun dalam dekade terakhir, mulai dari krisis keuangan dan pandemi, hingga konflik Ukraina dan ketidakstabilan di Timur Tengah, telah memaksa Eropa untuk terus menyesuaikan strateginya. Namun, proses penyesuaian ini seringkali lebih lambat daripada laju perubahan di lingkungan internasional. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang peran dan posisi Eropa dalam tatanan internasional yang terus berkembang. Sementara kekuatan-kekuatan lain semakin bersaing ketat untuk mendapatkan pengaruh geopolitik dan energi, Eropa masih berupaya mencapai keseimbangan antara kepentingan strategis, nilai-nilai politik dan batasan-batasan aliansi transatlantiknya. Oleh karena itu, masa depan benua ini akan sangat tergantung pada kemampuannya untuk mengembangkan strategi jangka panjang yang lebih mandiri sambil menjaga stabilitas internal. Di dunia yang semakin tidak pasti, kemampuan untuk beradaptasi terhadap gejolak geopolitik dan energi dapat menjadi faktor penentu peran Eropa di panggung internasional.